Pertama sepakat ya kalau iman itu yazidu wa yanqus, sa'atan fasa'atan, kadang naik kadang turun. Nah pertanyaannya gimana nih kalau lagi down banget imannya? Coba deh cari hal baru. Ini bukan tentang iman aja, ini juga tentang hidup kita. Terkadang hidup kita kalau misalkan lagi ngerasa galau, malas ngapa-ngapain, itu gara-gara aktivitas kita itu gitu-gitu aja. Gak ada hal yang baru dalam hidup kita. Misalkan pagi berangkat sekolah, siang pulang, main HP, sorenya tidur misalkan, atau ngapain, malamnya main HP, tidur, besoknya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Gak ada hal yang baru, itu terkadang bikin hidup kita bosen. Nah, iman juga gitu. Coba deh sekarang cari hal baru. Misalnya nih, dalam sholat yang biasanya suka surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas doang nih, coba deh sekarang tambahin pakai surat An-Naba, Al-Mulk gitu ya. Cari hal baru. Begitupun hidup. Kalau hidup gak mau bosen, gak mau ngerasa males ngapa-ngapain, coba cari hal baru. Adanya hal baru, sentuhan hal baru, itu bikin kita untuk semangat menjalani kehidupan. Baik, kita bahas tentang Palestina. Kalau kata para ulama, kata Ustadz Adi Hidayat, itu bantu dengan doa. Cuman mesti sering doanya. Beres sholat, mau tidur, lagi gabut misalkan, ngedoain tentang Palestina, Palestina, Palestina. Karena doa itu adalah senjatanya umat muslim. Ikhtiar kita sebagai umat muslim untuk membantu saudara kita muslim di sana, maka pakai doa, karena doa itu adalah senjata umat muslim. Kemudian yang kedua, manfaatin sosial media kita dengan cara nge-share tentang Palestina, keadaan di sana, nge-up tentang kebenaran. Dengan kita nge-share, membantu orang-orang biar lihat gitu ya tentang Palestina. Palestina seringnya dikonsumsi nih tentang Palestina, Palestina, Palestina. Harapannya semoga orang-orang yang nonton tuh mulai tersentuh hatinya, mulai ada rasa kemanusiaan, kesian, dan akhirnya mendoakan gitu, membantu nge-share juga. Nah maka itu manfaatin sosial media kita untuk nge-share. Sosial media bisa jadi ladang kebaikan. Caranya agar gak berlebihan dalam berinteraksi sama lawan jenis, soalnya satu organisasi. Baik kita pakai caranya dengan cara Islam ya. Kalau misalkan dalam satu organisasi lagi rapat misalkan ya, lagi ngomongin hal yang penting, itu gak apa-apa. Meskipun yang ngobrolnya itu perempuan misalkan ya, perempuan yang lagi speak up, cuman lagi ngomongin hal yang penting, gak apa-apa. Nah yang jadi apa-apa itu kalau misalkan ada bercandanya nih. Kalau misalkan bercanda sekali-kali buat ngecairin suasana, itu oke lah. Cuman kalau misalkan bercandanya udah berlebihan nih sampai awat-awat tuh terbahak-bahak, gitu ya, atau enggak misalkan awatnya tuh malah mukul-mukul ihwanya gitu, nah itu udah berlebihan dalam berinteraksi. Jadi selama ada omongan yang penting, itu silahkan sampaikan aja. Itu cara menjaga berinteraksi dengan lawan jenis. Kalau ada hal yang penting silahkan, cuman kalau bercanda hati-hati gitu. Itulah pokoknya ya. Baik, kita ambil sirah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu kan orang-orang sukses, dan ini juga evaluasi buat saya pribadi. Terkadang ketika kita sudah melakukan amal soleh, amal apapun, atau misalkan doa apapun, itu niat kita terkadang menginginkan apa-apa yang ada di dunia. Contoh, beres sholat nih, terus kita berdoa, ya Allah saya pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya dapat kerjaan misalkan. Ternyata pas sudah dikasih dapat kerjaan, kita jadi lupa sama Allah. Nah maka dari itu, para nabi dan para sahabat ketika beres melakukan amal soleh atau doa apapun, itu harapannya pengen disayang sama Allah, pengen dikasih jalan sama Allah, pengen dimudahkan sama Allah. Jadi segalanya itu ngelibatin Allah, 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 Allah. Nah coba deh evaluasi. Bisa jadi amalan apapun atau doa apapun itu niat kita tuh pengen mendapatkan apa-apa yang ada di dunia. Coba deh sekarang ganti niatnya jadi pengen disayang sama Allah. Soalnya kalau misalkan Allah udah sayang, kita juga mudah kalau misalkan mau apa-apa di dunia ini. Pengen berhenti nonton film dewasa, gimana ya biar gak kecanduan? Tips pertama, coba deh jangan keseringan sendirian, mau di kamar atau mau di rumah. Contoh nih, di rumah lagi sendirian gitu ya, coba keluar gitu. Soalnya kalau lagi sendirian itu godaannya lebih besar. Atau enggak coba ajak teman, sini yuk masak mie, misalkan masak-masakan, ajak main gitu ke rumah, contoh. Kemudian yang kedua, aku bakal ngambil nih dalam Al-Quran bahwasanya amalan kita ini kan mau baik atau buruk kan bakal diperlihatkan ya ketika nanti kelak dihisab. Coba bayangin orang lain yang kenal kita ini pendiam atau enggak baik atau enggak suka ibadah, misalkan yang suka baca Quran, intinya pinter, pokoknya positif lah. Orang lain kenal kita tuh positif. Ternyata pas dihisab kelak semua aibnya dibukain, yang selama ini udah kita amanin dibukain. Terus orang lain, teman-teman kita bakal ternyata kamu itu tukang nonton atau gimana ya. Coba bayangin, malu kan. Kemudian yang ketiga, coba deh inget mati gitu. Pas mau nonton inget mati gitu, gitulah pokoknya ya.
Sebenarnya saya juga belum bisa dibilang istiqomah sih, cuman saya pengen ngasih 3 tips agar bisa bertahan dalam jalan hijrah. Pertama, saya tuh suka banget ikutan event kajian, mau online mau offline. Kenapa? Karena di lingkungan seperti itulah kita tuh bisa ngejaga iman kita. Ada event kajian nih, misalkan ikutan gitu ya. Karena di lingkungan itu kita bisa ngecas iman kita. Kemudian yang kedua, Al-Isra ayat 36 tentang mata pendengaran. Nah dulu itu saya tuh sering banget ngedengerin lagu-lagu barat jahiliyah. Sekarang udah mulai dikurangin. Sekarang sering ngedenger podcast Hanan Ataki, ceramah Ustadz Hidayat atau para ustadz lainnya, atau enggak murotal. Untuk apa? Untuk menjaga agar saya bisa bertahan dalam jalan hijrah. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu lingkungan dan teman. Cuman zaman hari ini ya Masya Allah susah banget. Maka dari itu kalau ada yang ketiga ini bersyukur, kalau nggak ada yang ketiga ini maka pertahankan yang kedua ini. Tuh, apalagi ya? Oh ya 3 ya. Nggak bisa, justru ini ujian kita. Manusia itu dikasih 2 pilihan, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tuh bisa milih taat, bisa milih nggak taat. Beda dengan malaikat. Malaikat itu taat terus kalau iblis ngebangkang terus. Nah kalau manusia itu dikasih 2 pilihan, diciptainya seperti itu, bisa taat bisa ngebangkang. Maka dari itu jawabannya tergantung kamu mengontrol diri kamu, balik lagi kepada diri kamu gitu ya. Contoh, siang hari kamu taat, pas malamnya maksiat. Sebenarnya malam hari itu bisa kita tuh gak melakukan maksiat, cuman diri kita tuh pengen milih maksiat gitu, karena diciptainya ada rasa seperti itu gitu ya. Atau contoh lain, akhwat nih misalkan di sekolah pakai jilbab, pas gak di sekolah lagi libur misalkan ya gak pakai jilbab, berarti pas taatnya itu di sekolah, pas di luar sekolah gak taat. Nah makanya tergantung. Maka dari itu setiap yang kita pilih pastinya ada balasannya. Mau milih taat atau enggak silahkan.